Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Catherine Olivia dengan NPM A1C024020 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Matematika. Bantu support channel ini ya dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, di video pertama ini aku akan menjelaskan materi bab 1 dari mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu dengan judul Filsafat Pendidikan dan Teori Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kris Setiawan, MPD. Nah, kita langsung aja masuk ke materi videonya ya. Tapi sebelum itu, aku mau ngingetin ke teman-teman buat disimak baik-baik video ini karena di akhir video nanti akan ada link evaluasi yang berisikan pertanyaan-pertanyaan dari materi yang telah disampaikan. Oke, yang pertama di sini ada pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan disusun oleh dua kata, yakni filsafat dan juga pendidikan. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni philein yang berarti mencintai dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga jika kita gabungkan dari kedua kata tersebut, filsafat bisa diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Selain itu juga mengutip dari buku Filsafat Ilmu Pengetahuan karya dari Ismail Marzuki, Plato menyebutkan bahwa pengertian dari filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Sementara pendidikan memiliki arti sebagai suatu proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pembelajaran dan pelatihan. Sehingga jika kita lihat dari dua pengertian filsafat dan juga pendidikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa filsafat pendidikan adalah penerapan metode dan pandangan filsafat dalam bidang pengalaman manusia yang disebut dengan pendidikan. Oke teman-teman, udah paham kan tentang pengertian filsafat pendidikan? Kalau gitu aku akan lanjut menjelaskan tentang sistematika filsafat pendidikan. Sistematika filsafat pendidikan ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama ada ontologi pendidikan. Ontologi pendidikan ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai wujud hakikat yang ada. Objek dari ilmu ini adalah pengalaman indrawi. Nah, yang kedua ada epistemologi pendidikan. Epistemologi pendidikan ini membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, serta apa yang disebut kebenaran dan juga kriterianya. Yang ketiga ada aksiologi pendidikan. Aksiologi pendidikan ini adalah ilmu dalam filsafat yang melakukan kajian terhadap nilai suatu objek, yaitu nilai etika dan estetika, serta mencoba memberikan penjelasan mengenai kegunaan pengetahuan dan cara pengetahuan menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tujuan filsafat pendidikan. Nah, tujuan dari filsafat pendidikan ini dengan berpikir filsafat, diharapkan seseorang itu bisa menjadi manusia lebih mendidik, membangun diri sendiri, dan berpikir mandiri. Bagi seorang pendidik, filsafat dapat memberikan dasar-dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya mengenai manusia, memberikan dasar-dasar pengetahuan, dan juga memberikan pandangan yang sintesis pula, sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan. Selanjutnya, aliran filsafat. Aliran filsafat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada progresisme. Progresisme ini berfokus pada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman dan kemampuan diri atau kemandirian yang tujuannya adalah untuk mengubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Yang kedua ada konstruktivisme. Ini berfokus pada pengembangan dan peningkatan perkembangan logika serta konseptual dari setiap peserta didik. Serta yang terakhir, yang ketiga ada humanistik. Humanistik ini memfokuskan peserta didik untuk berpikir kritis secara induktif serta mementingkan pengalaman individu dalam proses belajar, layaknya sistem confluent education, open education, and cooperative education. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas tentang filsafat pendidikan. Selanjutnya kita mau membahas tentang teori manajemen. Nah, manajemen itu berasal dari kata to manage yang berarti mengelola.
Sedangkan manajemen pendidikan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan sebelumnya agar hal ini menjadi efektif dan efisien. Nah, teori manajemen ini dibagi menjadi 3 macam teman-teman. Yang pertama ada teori klasik, di mana teori ini berasumsi bahwa para pekerja atau manusia itu sifatnya rasional, berpikir logis, dan kerja merupakan suatu yang diharapkan. Yang kedua ada teori neoklasik. Teori neoklasik ini berasumsi bahwa manusia itu makhluk sosial dengan mengaktualisasikan dirinya. Hasil studi menyatakan bahwa kelompok kerja informal lingkungan sosial pekerja ternyata mempunyai pengaruh besar terhadap produktivitas. Yang ketiga ada teori modern. Teori ini didasarkan hal-hal yang bersifat situasional dengan asumsi bahwa orang itu berlainan dan berubah baik kebutuhannya, reaksinya, tindakannya sesuai dengan lingkungannya. Nah, pembahasan kita yang terakhir ada pendekatan dalam manajemen pendidikan yang dibagi menjadi 3. Oke, langsung aja. Yang pertama ada pendekatan peminatan masyarakat, didasarkan kepada tujuan untuk memenuhi tuntutan atau permintaan seluruh individu terhadap pendidikan dalam situasi perekonomian sosial, politik, dan kebudayaan yang ada pada waktu itu. Yang kedua ada pendekatan ketenagakerjaan. Ini diarahkan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja. Selanjutnya yang terakhir ada pendekatan nilai imbalan yang dipertimbangkan penentuan besarnya investasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan hasil keuntungan atau efektivitas yang akan diperoleh. Oke teman-teman, sekian penjelasan materi mengenai filsafat pendidikan dan juga teori manajemen pendidikan dari aku. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa link evaluasinya diisi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.